Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka lana la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan rahmat, masih melimpahkan rezekinya kepada kita, masih memberikan ampunannya kepada kita. Salawat dan salam juga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa keluarganya dan juga kita para umatnya hingga akhir zaman. Baik anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini Bapak berkesempatan ingin menyampaikan tausiah di hari Jumat, yang mana biasa kita adakan sewaktu sekolah tatap muka, tetapi qadarullah ya, dalam kurang lebih setahun belakangan ini kita harus melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Kita tahu ini merupakan pandemi yang luar biasa. Dan semata-mata pandemi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berprasangka baik, jangan ada prasangka buruk kepada Allah, karena Allah menurunkan ujian pasti ada tujuannya. Ya. Kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Karena yang berbuat zalim adalah kita sendiri. Kemudian Allah juga menurunkan musibah. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat. Kemudian Allah juga menurunkan musibah ingin agar orang-orang yang sudah jauh daripada jalan Allah agar kembali mau taat kepada Allah, menjadi tunduk kepada Allah, sujud dan terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak jarang juga orang yang ketika terkena musibah malah dia semakin jauh dari Allah. Maka dari itu, jadikanlah musibah ini ya sebagai pintu hidayah bagi kita. Jangan jadikan musibah ini sebagai musibah yang baru lagi. Ya. Jangan jadikan musibah ini membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, Bapak ingin bacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang musibah yang menimpa kita, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya baik, anak-anakku semuanya sudah kita simak ya ayat yang sudah dibacakan tadi. Mudah-mudahan ya kalian paham semua apa yang dimaksud. Bapak akan terangkan sedikit. Ya. Dalam ayat tersebut Allah sudah memberikan kabar kepada kita bahwa Allah pasti akan menguji hamba-hambanya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kita sudah melalui dalam setahun belakangan ini berbagai macam hal. Ya, mungkin kalian banyak ya di antara kalian yang mendapat musibah. Ya, ada yang musibah kehilangan keluarganya yang meninggal. Ya, yang seperti dijelaskan dalam ayat tadi, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya, banyak yang di PHK, yang kehilangan pekerjaan, ya, yang jatuh miskin, ya, satu persatu keluarganya meninggal. Nah, itu semua adalah warna dunia, ya, karena dunia adalah tempat ujian, sebagaimana dalam surah Al-Mulk. Ya, Allah jelaskan juga, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian semata-mata agar Allah tahu mana yang paling baik amalnya. Jadi Allah memberikan batas waktu di dunia orang untuk hidup agar mereka beramal sebanyak-banyaknya. Allah menciptakan kematian, memberikan batas, dan kemudian Allah akan membangkitkan kita kembali, memperhitungkan segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amalannya. Bagi amalannya baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sedikit, walaupun sedikit, ya, Allah akan balas dengan surga. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal keburukan, walaupun sedikit, Allah akan timbang, Allah akan perhitungkan. Dan siapa yang timbangan amal kejelekannya banyak, maka akan Allah tempatkan di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itulah realitas dunia. Ada kebahagiaan, ada sengsara, ada gembira, ada sedih, ada suka dan duka, karena memang dunia adalah bagi orang mukmin adalah sebagai tempat ujian. Ya, harus kita ingat. Tapi Allah beri kabar lagi dalam ayat yang tadi, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Ya, sekali lagi kuncinya adalah kesabaran. Orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, kemarin hari Kamis ya kita mendapat kabar lagi yang sangat mengagetkan. Ya, kita kehilangan seorang ulama besar lagi di Indonesia ini, yaitu Syekh Ali Jabir. Ya, beliau seorang penghafal Quran, pejuang Quran, ya mendirikan banyak pesantren Quran, ya, dan beliau hijrah dari Madinah ke Indonesia ya untuk syiar, untuk dakwah. Tetapi di usia beliau yang masih muda, ya Allah berkehendak lain, ya Allah Allah lebih mencintainya. Ya, kita sangat bersedih sebagai umat kehilangan seorang ulama, karena kehilangan seorang ulama tidak tergantikan. Belum tentu wafat seorang ulama akan ada penggantinya lagi. Karena sangat jarang sekali orang yang bercita-cita menjadi seorang ulama, ya. Seorang penghafal Quran apalagi. Ya, makanya siapapun dari kalian yang punya potensi, galilah potensi kalian. Ingin punya cita-cita di bidang agama, perdalamlah, ya, belajar lebih tekun lagi agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Alhamdulillah. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kematian. Ya, kematian mengajarkan kita untuk tidak terlalu cinta dunia, berambisi. Ya, tujuan kita hanyalah Allah, perbanyak bekal. Karena dengan kematian kita diingatkan, ya, kematian tidak memandang usia, tidak memandang dia sudah tua baru mati, tidak. Ya, tetapi kapanpun, dimanapun kematian selalu mengintai kita. Ya, tidak memandang usianya, ya masih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tidak. Akan tetapi Allah yang Maha Tahu itu adalah rahasia Allah. Tugas kita sebagai hambanya adalah untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, memberikan kemanfaatan buat orang lain, ya agar kita kembali kepada Allah, membawa bekal yang banyak, ya sehingga nanti di padang mahsyar nanti kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan sampai dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, barangkali sudah terlalu panjang tausiah ini, Bapak cukupkan. Mudah-mudahan kalian yang di rumah beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk belajar walaupun secara daring, ya. Bapak paham kalian pasti banyak yang sudah jenuh, sudah bosan ya, tetapi kalian harus terbiasa ya. Karena kesehatan lebih diutamakan, nyawa lebih berharga ya. Jadi yang di rumah tetap semangat ya, pintu ilmu terbuka luas, kalian bisa buka di mana saja. Manfaatkanlah internet dengan baik ya, jangan gunakan dengan hal-hal yang negatif ya. Sayangi orang tua kalian ya, tetap hormat dan patuh kepada guru ya. Baik, insya Allah yang sedikit ini ada manfaatnya, mudah-mudahan bagi diri pribadi khususnya dan mudah-mudahan buat kalian semua. Coba tutup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.